A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid dan santri dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dan pada tahun ini 2023 bulan April, para murid dan santri sebagian para pemirsa memperingati tanggal 1 Syawal ya. Guru pun juga mengucapkan alhamdulillah kita sudah mengikuti atau kita masuk atau kita mendapatkan atau sampai dalam tujuan kita menangi Rioyo ya, tanggal 1 Rujanuddin atau 1 Syawal tepat kemarin hari Minggu ya, tahunnya 1956 Jawa ya. Mumpung masih banyak waktu, guru pun pada siang hari ini membuatkan atau menerangkan video para murid dan santri. Semoga ini pun juga menjadi simpanan di internet atau di Facebook atau juga di YouTube. Semoga menjadi catatan peradaban dan menjadikan catatan bagi khususnya murid dan santri. Video ini diberi judul guru dengan judul itu Hijriah yang rusak ya. Apa guru yang dimaksud Hijriah yang rusak? Kembali lagi, ilmu dan video guru semua terangkai tentang Islam, tentang kehidupan, tentang sejarah, tentang bangsa dan negara. Tapi semua video guru, apa yang disampaikan guru mengacu kepada substansi apa yang sudah didapat, yang diperintahkan oleh dari Bapak Tuhan, ya Bapak Tuhan. Terutama tentang bahasa umat, guru berkewajiban menyelamatkan umatnya atau muridnya atau santrinya atau pengikutnya. Dua, di kalimat perintah itu ada berketepatan dengan diperintahkan untuk bahasanya itu sedikit membenahi negara atau bahasa langitnya itu menata negara, basa Jawa ini nata negara. Nah, dengan substansi yang pokok itu para murid dan santri, maka guru selalu berkewajiban memberikan sesuatu hal yang tepat dan benar. Maka rata-rata menerangkan tentang sejarah, tentang kehidupan sejak masa yang kemarin-kemarin atau kurang lebih ya 500-600 tahun kemarin, karena ada yang salah. Dengan kesalahan itulah guru diberikan banyak hal untuk meluruskan khususnya para pemirsa. Dengan judul ini nanti para pemirsa dan murid semoga lebih mendapatkan pemahaman yang detail dan akurat dan mudah dicerna. Namun video ini pun juga masih terangkai dengan video yang kemarin-kemarin dan juga sudah sebagian banyak yang diterangkan oleh guru tentang apa yang dimaksud dari video ini Hijriah yang rusak. Namun video ini diulas lebih linear, lebih mudah sehingga kesadaran umat, masyarakat, bangsa dan khususnya murid dan santri sangat paham sehingga agar jangan sampai melakukan hal itu salah sehingga menjadikan kerugian tentang kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Itulah para murid, para santri diulas sesuai dengan video ini, nanti diberi pemahaman yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim, para murid dipahamkan ya, di video yang lain sudah banyak, tapi ini diurai lebih luas. Karena kalau tidak luas, masyarakat kembali, karena cara belajarnya tidak pernah mendapatkan pembelajaran informasi seperti ini, sehingga kalau mendapatkan pemahaman ini agak sulit. Namun guru sendiri memberi nasihat ya bagi para pemirsa yang baru mengikuti video guru, bukalah pembelajaran video-video yang lain ya.
Dan guru menyampaikan memang ilmu seperti yang di video ini juga memang sebenarnya ilmu bagi manusia atau orang-orang tertentu. Nah, tapi karena ini demi kepentingan kemaslahatan umat, bangsa, dan negara, sehingga guru berkewajiban menyampaikan di media atau untuk publik. Kalau ini tidak disampaikan untuk publik, sehingga terjadinya permasalahan lagi, tipu-tipu atas nama agama, pembodohan atas nama agama, hal-hal yang buruk selalu di atas namakan agama. Semoga dengan video dan ilmu guru dibagi kepada publik, khususnya umat, bangsa, dan negara, sehingga bila ada manusia menipu atas nama agama atau Islam, sehingga kalian sadar bahwa mereka adalah penipu dan pembual, ya. Para murid dan santri diajarkan dari sejarah. Ini kembali lagi ya. Di era sekarang para pemirsa, para murid, kita mengacu kepada substansi kalender 2023 Masehi. Ini kalender dari Barat. Bila ditarik dari sejarah ya, sekarang nyatanya dipakai dari bahasanya itu Inggris sehingga mengikuti budaya sana. Nah, inilah. Pada tahun 2023 ini, karena ini masih nuansa Syawal, persis di tahun 1444 Hijriah kemarin, dan di Jawanya ini 1956, ya. Ini bila ditarik mundur, sejarah sudah diterangkan mundur, 1956 masa lampau namanya satu aboge atau Islam yang di Jawa, ya. Ini sampai sekarang masih dijaga oleh guru, ilmunya, kalendernya dijaga oleh guru sampai ini hari. Nah, yang jadi problem, satu contoh kemarin mengapa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya umat beragama Islam, inilah terjadi carut-marut untuk menentukan tanggal 1 Syawal. Itu harinya berbeda, ada A, B, C, D, macam-macam. Itu dari mana asalnya guru? Nah, ini loh para murid, para santri digambarkan lebih mudah ya. Ini loh sejarahnya. Sebelum ada agama Islam, ya, yang ada dulu ilmu Islam. Nah, ini dari Jawa. Nah, dipotong. Nah, di dalam peradaban setelah di kerajaan ini dirusak, di sini loh yang disebut 1 Hijriah ini. Di dalam 1 Hijriah ini para pemirsa, para murid dan santri untuk dipahami ya. Karena ini membuat kerajaan baru, maka di sini tidak ada kalender. Nah, kalender inilah yang diambil dari Hijriah. Sebenarnya kalau diterangkan validnya, agama Islam itu tidak ada nabinya. Itu tidak ada. Itu hanya ilustrasi. Dikembangkan di Demak, terus dibawa di Arab, dibawa ke sini. Sekarang dinilai angka 1444 Hijriah. Sebenarnya kalau mau dipelajari lebih solid dan valid, sebenarnya tidak sampai 1400 ini. Kurang lebih hanya sekitar 500 sampai 600. Tapi karena angka sudah dimainkan dari orang-orang terdahulu untuk menutupi kebohongan, guru terpaksa mengikuti 1 Hijriah ini. Kalau ditarik di sini kurang lebih selisihnya dari Jawa, dari Islam yang di Jawa, kurang lebih 512 tahun. Ya. Kesalahannya di mana guru? Orang-orang pembual dulu yang membuat agama itu. Tatkala membuat agama di sini, ini loh problemnya para pemirsa ya. Ini yang Anda harus pahami. Di dalam kalender Hijriah yang rusak ya, asalnya dari sini. Ini loh bahan bakunya dulu. Untuk mengatur ilmu menjalankan suatu bangsa, negara, atau kerajaan, mengatur umatnya. Di sini ini ada windu itu 4 windu. Ya. Ada 4 windu dalam putaran siklus dunia, siklus peradaban bumi ini. Windu itu ada 4. Ya. Jadi nama windu itu jumlahnya 4. Itu untuk mengatur kehidupan bangsa manusia mengikuti rotasi perjalanannya bumi. Bisa juga dikatakan perjalanannya matahari, perjalanan bulan. Agar manusia itu bisa selamat, bangsa negaranya selamat. Leluhur kita dulu memberi namanya itu satuan windu untuk melakukan hal banyak.
mulai ibadah, ritual, menanam, bercocok tanam, pernikahan, banyak hal. Dan sudah dibekali oleh leluhur dulu kita, namanya tahun. Nah, tahun itu punya nama para pemirsa, dari Islam Aboge atau Islam Jawa. Itu tahun itu punya nama. Maka ada tahun alif disebut Rebo Wage Aboge. Tahun ba disebut tahun bi menjadi bimiski. Tahun dal disebut dal tugi, Sabtu legi. Nah, alif bakta itu sudah milik bangsa kita. Sehingga terjadinya di sini suatu negara kerajaan bangsai adil dan makmur, rukun damai, tidak banyak kekurangan. Nah, dibekali juga namanya bulan. Sejarahnya bulannya namanya sama. Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwa, Poso, Syawal, Selo Besar. Harinya sama. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat itu. Ini dipakai di sini. Nah, ini nanti ada yang mengembang. Ada bahasa yang lain, tapi pancawarna atau pasarannya sama. Satu contoh ini dulu ya. Bulannya 12 Suro, Sapar, Mulut. Harinya Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pasarannya Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Ada yang nyebut pancawarna. Lah kalender ada yang di Jawa. Itu pancawarnanya, satu contoh kita nyebut Legi. Ada yang nyebut Unamis. Bulannya ini sama, kadang nama harinya tidak sama. Ada yang nyebut Sukro, Saniskoro, Ridit, Tumpak. Nah, itu bahasa yang agak keluar dari substansi ini. Itu ada bahasa penanggalan dari kalender leluhur kita. Guru tidak paham, ataukah bahasa Sumo, Anggoro, Ridit, Sukro, Saniskoro itu sebelum ini ada, digubah jadi ini, atau dari ini, hari ini berubah di situ karena ada kerusakan di sini. Nah, ini yang penting, ini masih dijaga oleh guru ini. Namun untuk diketahui para murid yang baru, santri juga untuk pemirsa, karena ini sudah dirusak, banyak yang sudah tidak tersusun, maka di sini sudah banyak yang dibenahi oleh guru. Rumusnya sama, namanya sedikit yang digubah guru. Karena manusia sekarang sudah tidak mengerti dengan bahasa yang lama itu. Satu contoh, ada bulan di situ, Tiskaro, Tuskomar, Baburiat. Itu nama bulan digubah guru. Itu substansinya dari leluhur yang di sini agar tidak rusak. Jadi nilai satuan rotasinya tetap, hanya nama yang dirubah guru. Untuk menjaga jangan sampai rusak. Nama hari tetap masih dipakai guru. Di sini nama pasaran masih tetap. Jadi untuk menghindari jangan sampai rusak, disinilah sedikit yang dibenahi untuk sebutan atau nama dari bulan ini dan juga tahun dan windu ini. Nah, sedikit informasi ya para pemirsa kalau sudah paham begini. Nah, tatkala di sini kalender ini loh para pemirsa ya. Kalender di dunia ini standarnya ini matahari. Mengapa begitu? Maka namanya manusia ya, seluruh dunia untuk menghitung hari itu satuannya itu matahari. Orang meskipun dalam bodoh bisa membedakan hari ini dan hari kemarin itu satuannya matahari. Karena bahasa matahari ini dirubah di kitab menjadi samsi, menjadi samsu. Manusia sekarang tidak ngerti, diulas sedikit ya oleh guru. Maka di sini ada kata matahari. Ini kan bahasa sekarang. Matahari orang leluhur kita dulu itu maka menerangkan namanya dino. Maka ada doa yang diajarkan guru, Assalamualaikum dino pitu pasaran limo. Itu maksudnya meminta daya kekuatan dari energi matahari itu. Karena digubah jadi samsu, jadi itu manusia sekarang tidak ngerti. Ya. Jadi matahari itu bahasa sekarang, bahasa di kitab itu samsu, bahasa leluhur kita nyebutnya itu dino. Mane dinten pitu pekenan gangsal. Maksudnya mendapat kekuatan daya atau yang mendapat ridho dari penguasa atau kekuatan dewa matahari. Itu bahasa pasutnya begitu.
Nah, untuk diketahui ini para pemirsa, ini kan ya enggak paham. Samsi ini bahasa mana para murid dan santri atau pemirsa? Menurut Anda mana sih? Ayo, bagi yang ahli sejarah bahasa, Samsi, Samsu, itu bahasa mana? Bahasa Quran, bahasa Arab, bahasa dari langit, bahasa dibawa Jibril, bahasa dibawa Kanjeng Nabi, iya kan? Ayo diulas sedikit. Apa murid santri? Kalau mendengar kalender memakai patokan Samsia, waduh, Qur'ania, Islamia, Muhammadiyah, ya, Adamnia, agama dari langit, di bawah malaikat, kan begitu. Samsia, Samsu, itu bahasa Jawa yang sangat kuno, seperti video yang diajarkan guru menerangkan tentang peradaban Sulaiman, tentang adanya bahasa Cina dan bahasa Jawa. Samsu itu dari dua suku kata. Samsu. Apa maknanya guru? Maka kalian sekarang masih mendengar atau pernah melihat ada namanya rokok Ji Samsu. Maka Samsu itu artinya 3 dan 4. Bila kau tambah jadi berapa? Samsu, Sam itu 3. Su berapa? 4. Maka kalau ada simbol rokok Ji Samsu itu bahasa yang sangat kuno. Cuma yang membuat bahasa Ji Samsu pun tidak mengerti. Itu maka ada dulu sampai sekarang kurang paham tentang bahasa yang kuno, sampai sekarang di China kan ada i ol san se u, kan ada liu jipa ciu se. Nah, ada lagi bahasa yang tua itu seperti Ji Samsu. Itu beda bahasanya. Nah, dengan memahami Ji Samsu itu para pemirsa paham. Nah, Ji Samsu itu menerangkan angka berapa? 3 dan 4. 3 dan 4 berapa? 7. Namanya hari. Makanya hari ini ada matahari ini. Itu bahasa sangat kuno karena tidak ada yang ngerti. Jadi Ji Samsu itu menerangkan 7 hari yang mencipta, yang mengadakan hari itu karena adanya Samsu. Kok begitu guru bahasanya? Ya bahasa itu loh, itu ribuan tahun para pemirsa. Tidak ada yang ngerti. Ya tidak ada, siapa yang ngerti. Nah, dengan sedikit mengerti dan mengetahui bahwa Samsi jadi Samsia, Samsi jadi Samsu, nilainya 3 dan 4 ditambah jadi 7 menjadi putaran hari 7 hari itu. Nah, tatkala di sini dirubah ini, nah ini yang jadi problem ini loh, agama hoak. Agama KW ini para pemirsa yang Anda ikuti bertahun-tahun sampai sekarang menyebar di pelosok dunia ini. Ini berdasarkan matahari atau Samsia Samsu. Ini ngarang yang dari leluhur kita. Yang masalah ini juga leluhur kita. Leluhur kita ini membuat acara ngarang. Nah, setelah ngarang gagal dibawa ke Arab, dibawa ke sini lagi lah. Maka di sinilah rusaknya ini. Nah, karena dari matahari biar tidak ketahuan mengambil dari Jawa, orang-orang terdahulu leluhur kita ngarang, dibuat barometer substansi standarnya bulan. Lah ini problem sejak dibuat itu. Ini loh problemnya sejak itu. Ini udah problem, karena apa? Karena substansinya 1, 2, 3, 4, 5. Substansinya windu, tahun, bulan, hari pasaran. Ini cuman diambil 2. Diambil nama bulan dan diambil nama hari. Maka di kalender Hijriah itu yang ada hanya bulan dan ada hari. Yang lain tidak bisa diambil, tidak berani mengambil. Lah ini jadi masalah, nama bulan digubah, nama hari digubah. Dibuatlah cerita, dibuatlah dogma. Lah ini jadi masalah sampai sekarang.
Maka yang mengikuti kalender Hijriah ini, yang rusak bukan hanya manusianya ya para pemirsa. Yang rusak manusianya, negaranya ya rusak, kehidupannya rusak. Untuk menentukan satu tanggal 1 harinya berbeda. Satu contoh kemarin itu kan Anda sudah paham. Mengapa kok bisa begitu? Ya karena ini sesuatu agama yang rusak, agama yang tidak ada. Tidak ada agama diada-adakan, ngarang. Ada tujuan tertentu. Nanti di video yang kedua dilanjut ya. Nah ini bagi para murid, para santri, sampai sekarang kita sering mendengar ada di YouTube, ada di berita-berita, bahwa di Jawa masih ada ritual atau ibadah, satu contoh Lebaran atau 1 Syawal, itu mengikuti kalender aboge. Kalendernya masih diikuti, tapi dalil-dalil hadis-hadisnya, saudara kita yang mengikuti kalender aboge, hadis-hadisnya, mengikuti buatan di sini, sehingga pola pikirnya pun tidak tepat, pola pikirnya pun juga rusak, tapi kalendernya masih tepat, penanggalannya masih tepat. Nah inilah korban di situ. Lantas bagaimana guru kalau seperti ini? Kembali lagi ini kalau tidak negara yang mengambil untuk menindaklanjuti, karena kesalahan ini seluruh bangsa. Tidak bisa. Guru sendiri pun tidak bisa. Karena apa? Karena ini sudah merangkai terutama satu negara dan beberapa negara sampai ke dunia. Itu tetap, itu kalau diteruskan dunia rusak, manusia bertikai, bumi hancur. Sehingga kehidupan itu nanti rotasinya tidak sinergik. Kalau perputaran dunia ini siklusnya tidak sinergik, dampaknya musibah, bencana, iklim berubah. Sekarang Anda sudah diprediksi oleh NASA. Kalau nanti terjadi panas yang melebihi sampai 60-70 derajat Celcius gimana? Sedangkan sebenarnya itu tidak mungkin terjadi kalau manusia itu dalam kebenaran mengatur siklus rotasinya yang dinamanya kalender itu tepat, perilakunya tepat, ubur rampenya tepat, sesajinya tepat. Manusia tidak akan mengalami seperti panas yang meningkat, itu tidak. Kembali lagi ya, 600 tahun sesuatu siklus dirusak, ya gara-gara leluhur kita sama. Leluhur yang dari Demak itu dibawa ke Arab sampai sekarang rusak. Lantas gimana guru? Ya kembali lagi. Yang penting guru sudah mengajarkan bagi murid dan santri, bersyukurlah kalian. Bagi yang di luaran sana, kalian jangan ikut campur. Kalau mereka celaka silakan. Kalau mereka kena musibah, berdarah-darah di jalan, ya biarkan. Mengapa? Karena dia tidak sinergik dengan rotasi alam. Karena manusia kalau sudah rusak otaknya itu sulit dibenahi ya. Karena mindsetnya sudah rusak para murid dan santri. Lantas gimana guru? Ya kembali lagi guru memberi nasihat. Bersyukurlah kalian sudah mengikuti apa yang diajarkan guru. Mulai substansi kalendernya sudah tepat dan benar. Ilmunya masih sama. Masih terjaga oleh guru. Itu dan sangat bersyukur. Lantas bila dikembalikan pada substansi berbangsa dan bernegara. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia kita punya namanya apa? Konstitusi Pancasila yang disebut nomor 1. Sila pertama ada yang disebut ketuhanan yang Maha Esa. Itu penjabarannya bagaimana para murid, para santri. Begini ya. Yang dimaksud ketuhanan, ya, nilai ketuhanan dalam berbangsa dan bernegara di dalam konstitusi. Tatkala manusia itu pikiran mengimani atau meyakini sesuatu atas nama Tuhan, ya, karena ini berbangsa dan bernegara. Ini harus valid dan solid ya. Lah kalau penanggalan Hijriah ini dimasukkan kepada substansi sila pertama dari Pancasila. Kalendernya ini lo palsu. Lantas gimana guru? Kalau dimasukkan ke ranah substansi ideologi negara Pancasila, agama ini melawan, artinya melawan dari konstitusi. Karena yang dimaksud nilai
Tuhan adalah nilai kebenaran. Lah sedangkan agama sekarang kalendernya salah. Menentukan tanggal 1 harinya tidak sama. Artinya itu merusak konstitusi Pancasila. Merusak nilai-nilai yang disebut Tuhan. Yang jadi problem karena ini di satu negara. Artinya yang Hindu katut rusak, yang Buddha katut rusak, yang Kejawen katut rusak. Orang yang tidak mengerti katut rusak karena ada sistem yang salah dijalankan dalam satu kebersamaan itu. Lantas bagaimana? Mau tidak mau ke depan negara pun harus bertanggung jawab atas kesalahan Hijriah ini. Terutama Menteri Pendidikan, ya Menteri Agama dan orang-orang yang menjalankan itu. Karena yang dimaksud nilai substansi ketuhanan yang Maha Esa adalah satu nilai kebenaran. Mulai pemahamannya, pengertiannya, juga kalendernya ini tepat. Nah dengan demikian guru memberi saran kan. Maka melalui video ini khususnya bagi pemirsa yang di luar, guru sudah menyarankan. Kalau agama Hijriah ini yang salah, ini nanti di backlist negara. Lantas uangmu, putra-putramu di tempat-tempat pendidikan itu. Ini kalau tidak segera Anda minta, kalau tidak segera Anda ambil. Kalau agama Hijriah ini di backlist, ditutup negara, uangmu tidak kembali loh ya. Maka guru menyarankan, sebelum ditutup, minta uang-uangmu itu sebagai wali murid. Sampaikan video ini bisa kepada negara. Ini bagaimana? Nurut sejarah salah, nurut faktanya salah. Sedangkan putra-putra saya bayar. Ya kembali lagi, semua ini kan apa? Ini masalah bersama. Lantas gimana guru? Kembali lagi kepada negara, kepada rakyat, kepada umat. Karena ini kesalahan semua, tidak ada yang mengerti. Sehingga jadi rusak semua. Yang diuntungkan ya satu bagi penipunya. Yang rugi rakyatnya, umatnya. Yang untung ya penipunya sudah. Tinggal kalian para murid, para santri. Anda selaku Anda jadi penipunya atau Anda yang ditipu. Ya sampaikan kepada negara, kenapa? Ini sudah waktunya untuk pelurusan. Jadi biar kalian akan mendapatkan, kalau Anda ingin mendapatkan Islam ya dapatlah Islam ini yang valid, yang solid. Lah kalau kitabnya satu, nabinya satu itu loh, Tuhannya satu, satu biji, satu ndil. Lah kok bisa tanggalnya satu loh, bulannya sama, itu harinya enggak sama. Artinya ini kan salah. Dari hukum apapun tidak bisa dibenarkan. Dari hukum metafisika salah, hukum negara salah, hukum Islam pun menyalahkan bahwa itu nyimpang dan sesat. Lantas bagaimana guru? Ya guru kembali intern, yang penting guru mendidik murid dan santri juga bagi para pemirsa yang ingin mendapatkan kebenaran. Tapi guru pun juga menyampaikan, yang problem ini seluruh negara kita. Hindu, Buddha, Kristen semua ini kena dampak karena ada Hijriah yang salah kaprah ini. Dampaknya ya di jalan raya, ya di kemacetan, ya di perdagangan, ya di pasar. Semua lah ini rusak sudah 600 tahun. Lantas gimana guru? Ya terserah. Mau hancur silakan. Mau lebur silakan. Mau diadab yang maha kuasa silakan. Guru hanya menyampaikan. Itulah sedikit atau juga pemahaman yang lebih akurat tentang menerangkan dengan kaset judul Hijriah yang rusak. Nanti dilanjut video yang kedua agar menjadikan pemahaman yang lebih valid sehingga kalian tercerahkan khususnya umat, bangsa dan negara di Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.